Ya, saudara-saudara, kita hari ini akan membahas mengenai doktrin Allah Tritunggal. Waktu yang diberikan kepada saya mulai dari jam 9.20 sampai jam 4 sore nanti. Jadi mohon bersabar, kita akan terjebak di tempat ini mulai dari pagi sampai sore. Dan saya berharap saudara tidak kemana-mana sampai sore nanti. Dan ya, materi yang akan kita bicarakan ini bukan materi yang gampang, saudara-saudara ya. Saya nggak tahu juga kenapa kita harus mengawali tahun yang baru ini dengan begitu berat. Ya, kita akan berbicara mengenai Allah Tritunggal atau mengenai doktrin Allah Tritunggal. Saudara-saudara, biasanya kan kalau orang lari maraton itu biasanya mulai dengan yang ringan-ringan dulu, baru semakin dekat finish semakin kencang. Nah, begitu saudara-saudara ya. Karena kalau orang lari maraton itu langsung tarik napas panjang-panjang, dalam-dalam, lalu lari kencang-kencang, biasanya susah sampai garis finish, saudara-saudara. Tapi ini tahun baru masih berapa hari? Ya, saudara-saudara, tahun 2025 masih 12 bulan lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi kita ini baru mulai garis start, tapi sudah dimulai dengan Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara ya, Allah Tritunggal. Kenapa kita nggak mulai dengan bagaimana menjadi kaya, kan begitu saudara-saudara ya kan? Ya kan, saudara-saudara kan mungkin saudara pikir iya juga ya Pak, kenapa ya kita nggak mulai dengan bagaimana menjadi kaya, atau kenapa kita nggak membahas temanya Allah ingin saudara kaya misalnya gitu ya saudara-saudara ya. Baru kita tutup di tahun baru kita tutup nanti bulan Desember dengan Allah Tritunggal, kan kayak gitu ya. Ya, tapi kita mulai bulan Januari dengan Allah Tritunggal. Nanti bulan Desembernya apa, saudara-saudara gitu ya? itu kan menjadi pergumulan. Bukan hanya pergumulan saudara, pergumulan saya juga menjadi pembicara, saudara-saudara ya. Ya, tapi saudara-saudara Tuhan, saya percaya hal yang penting itu tidak pernah mudah. Nah, itu maksudnya ya. Hal yang penting tidak pernah mudah. Hal yang mudah itu nggak pernah penting, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu ya. Jadi memang itulah kehidupan ini. Hal yang mudah itu nggak pernah penting, dan hal yang penting itu memang tidak pernah mudah. Ya, saudara-saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya saya nggak setuju juga kalau orang bilang SD itu nggak boleh sulit-sulit. Padahal saudara-saudara, SD itu masa yang paling penting. Tapi kalau orang bilang SD nggak boleh sulit-sulit, lah saudara-saudara, itu prinsipnya. Kalau nggak penting, kalau nggak mudah, memang nggak penting. Ya, gitu ya. Kalau penting nggak boleh mudah gitu. Jadi kalau orang sudah bikin anak SD jangan dikasih yang sulit-sulit, lah berarti saudara menganggap SD nggak penting, kan kayak gitu ya. Yang sulit-sulit di SMA atau kuliah. Nah, ya kenapa? Saudara-saudara, kita bisa mengerti juga ya kenapa orang menganggap masa kuliah itu penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita ini mata duitan semua. Nah, itu ya. Karena kalau nggak lulus kuliah, nggak ada duit, kan gitu. Makanya kita ini, saudara-saudara, sebenarnya orang tua yang ya orang tua zaman sekarang juga mata duitan. Jadi kenapa kita menganggap SD di mana aja boleh, ya kan? Nah, saudara-saudara ya, yang penting dekat. Nah, kuliah jangan ya kan, kuliah jangan dekat-dekat gitu ya, kalau bisa jauh-jauh asal bagus, kan gitu. Kenapa? Karena kuliah itu kita anggap lebih penting, SD nggak penting, maka SD di mana aja boleh ya, jangan jauh-jauh supaya mamanya nggak sampai jemput, kan gitu. Saudara Tuhan ya, ada SD jauh di sana Bu, jauh, bagus tapi jauh. SD di sana bagus tapi jauh. Loh, kalau jauh kan, kalau bagus kenapa rupanya? Susah jemputnya. Ya, mamanya mau belanja, nah itu ya, nah itu kan, nanti gara-gara jemputnya nggak belanja lagi, kan gitu kan. Nah, tapi kalau kuliah, ada universitas dekat rumah, jelek tapinya, oh jangan, keluar, ya kan, ke Bandung sana gitu ya, tapi jauh gitu ya. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena kita menganggap masa kuliah itu penting. Ya, masa kuliah penting. Kenapa masa kuliah itu penting? Nah, itu pertanyaan, kenapa ya masa kuliah itu penting? Karena nggak kuliah, nggak kerja, nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, ya nanti balik-balik repotin orang tua lagi. Ya, saudara-saudara, itu saudara Tuhan, maka kita bikin anak SD itu jangan sulit-sulit. Kenapa? Karena bagi kita SD nggak penting. Ya, saudara-saudara, dan jangan salah, saudara, gereja sering menganggap sekolah minggu nggak penting. Ya, itu ya. Kenapa harus sekolah minggu? Supaya anak nggak ganggu orang tua kebaktian. Nah, saudara-saudara ya. Jadi guru sekolah minggu itu dengan babysitter nggak tahu bedanya di mana gitu ya. Ya, apa itu sekolah minggu? Tempat penitipan orang tua, saudara, tempat penitipan anak supaya orang tua bisa sekolah minggu. Jadi harus ada sekolah minggunya. Tapi bukan karena jiwa anak penting, bukan. Bukan di gereja ini maksud saya, saudara, bukan ya, ini di gereja orang. Bapak ini ngomongin kami, bukan sih, nggak ngomongin saudara-saudara. Tapi banyak saudara-saudara ya. Kalau tanya, perlu nggak sekolah minggu di gereja? Perlu. Kenapa perlu? Bukan karena jiwa anak penting, bukan karena jiwa anak penting, jiwa orang tua yang penting. Tapi kalau orang tuanya nggak bisa kebaktian dengan tenang, ya nanti jiwanya nggak selamat gitu kan. Nah, maka anak titip. Ya, saudara-saudara, maka saudara-saudara, ya itulah kenapa juga jangan heran ya banyak orang nggak mau jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena merasa itu bagian yang nggak penting, dianggap nggak penting maksudnya ya. Karena banyak orang menganggap begitu nggak penting, dia juga menganggap itu tidak penting. Ya, saudara-saudara. Tapi sekali lagi harus kita ingat, kalau itu penting nggak pernah mudah.
Dan kalau itu mudah, nggak pernah penting, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu. Maka saudara perhatikan saudara-saudara, apa yang mudah itu nggak pernah penting. Apa yang penting itu memang nggak pernah mudah. Nah saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal itu penting, tapi nggak mudah. Ya, nggak mudah. Nah, mengapa saudara-saudara doktrin Allah Tritunggal itu penting? Nah, saudara-saudara, saya mulai dengan satu kalimat yang disampaikan oleh Agustinus. Dia mengatakan begini: kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Ya, saudara ya, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Ya, saudara-saudara Tuhan, kalau ditanya ya, orang anak itu akan menjadi sama dengan orang tuanya enggak? Ya, secara fisik bisa. Saudara-saudara Tuhan, ya. Ya wajah anak ya makin hari makin mirip dengan orang tuanya. Walaupun kadang saudara-saudara ya ada anak itu waktu lahir mirip mama, makin dewasa mirip bapaknya. Saudara-saudara Tuhan, ada anak waktu lahir mirip bapaknya, tapi makin hari makin dewasa mirip mamanya. Ya kan ada begitu. Tapi ya saudara-saudara Tuhan, anak itu atau seseorang itu secara fisik atau secara jasmani ya makin hari makin mirip dengan orang tuanya. Tapi manusia kan bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya. Tapi ada jiwanya juga. Nah, jiwa ini juga makin hari makin mirip. Mirip siapa? Ya saudara-saudara, mirip siapa? Nah itu yang dikatakan Agustinus, kita akan mirip dengan siapa? Ya, kita akan menjadi mirip atau kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Ya saudara-saudara, kalau kita menyembah berhala ya kita makin mirip berhala itu. Ya, nah bertanya saudara-saudara, bagaimana membedakan mana Allah sejati, mana berhala? Ya saudara-saudara, gini ya saudara-saudara ya, yang saudara sebut berhala itu bagi orang yang menyembah berhala itu bukan berhala Allah. Oh, kalau saudara tanya orang yang menyembah berhala, kamu menyembah berhala, kamu yang menyembah berhala, dia bilang. Saudara-saudara, bagi mereka kita menyembah berhala. Kenapa? Ya karena Allah kita bukan Allahnya mereka. Ya kan kita bilang-bilang yang saudara-saudara Tuhan yang di kampung-kampung itu, perbegu semua itu, saudara Tuhan, kan penyembah berhala semua itu, penyembah berhala. Saudara-saudara, kita bilang itu berhala karena kita Allahnya bukan Allahnya mereka, yang gitu sebenarnya. Tapi kalau saudara tanya mereka, siapa yang kamu sembah? Allah. Ya saudara-saudara, jadi bagi kita yang bukan agama mereka itu berhala. Ya bagi mereka yang bukan agama kita yang menyembah berhala. Jadi saudara-saudara tanya, ada berapa Allah dalam dunia ini? Ada satu. Tapi saudara-saudara Tuhan, setiap orang mengaku menyembah Allah walaupun beda-beda. Nah, saudara-saudara, jadi kalau gitu persoalannya di mana? Ya ini, saudara dan saya akan mirip dan semakin mirip dengan siapa yang saudara sembah. Nah, itu kenapa waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah langsung memperkenalkan dirinya kepada mereka. Nah, jadi saudara-saudara, pengetahuan akan Allah itu, pengetahuan tentang Allah itu bukan hanya pengetahuan informasi, bukan. Ya saudara-saudara, gini saudara-saudara Tuhan, 1 + 1 2, itu informasi. Kenapa? Ya, kalaupun saudara 1 + 1 itu berapa? 2. Ya, saudara, terus kenapa? Apa hubungannya dengan hidup kita? Ya saudara-saudara, 2, ya saudara-saudara, atau 5 × 5 1 gitu saudara-saudara Tuhan. Itu kan semua pengetahuan informasi. Ya saudara-saudara, artinya pengetahuannya apapun sebenarnya nggak terlalu berdampak dengan hidup kita. Ya tentu berdampak lah saudara-saudara ya. Kalau kita nggak bisa matematika kan nanti jualan susah kan saudara-saudara Tuhan ya, rugi kan gitu. Tapi saudara-saudara, kalau kita menyembah Allah yang salah, saudara yang pikir sama kok. Nggak sama. Karena siapa yang saudara sembah itu akan membentuk diri saudara. Saudara akan makin mirip. Saudara akan makin mirip, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ada penelitian mengatakan orang yang sering, ada penelitian mengatakan gini, saudara, kita akan mirip dengan siapa yang sering kita lihat, saudara Tuhan. Nah, ya, itu kenapa saudara suami istri makin hari makin mirip ya, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena tatap-tatapan terus, saudara Tuhan. Tapi itu memang benar penelitiannya, saudara-saudara. Ya, kita akan menjadi makin mirip dengan orang yang sering kita lihat. Jadi kalau kita makin sering lihat orang itu, saudara, kita makin mirip dengan dia. Kita akan makin mirip dengan dia. Itu dalam dunia manusia, saudara-saudara ya, dalam hubungan dengan manusia. Maka suami istri makin mirip. Kenapa? Setelah 20 tahun, saudara, dari pagi sampai malam lihat dia terus, saudara-saudara ya. Maka makin hari makin mirip. Padahal waktu sebelum menikah, saudara-saudara ya nggak mirip sama sekali. Tapi kalau saudara perhatikan ya, orang yang sudah menikah 20 tahun itu kok makin hari makin mirip. Kayaknya kakak beradik mereka. Bukan kakak beradik. Nggak mungkin kakak beradik gitu ya. Tapi karena setiap hari lihat-lihatan, ya makin mirip. Ya saudara-saudara, makin mirip. Ya saya dengan istri saya belum terlalu mirip, saudara Tuhan ya. Belum. Ya masih 7 tahun, saudara ya, belum sampai 10 tahun gitu. Tapi ya, makin mirip. Ya saudara-saudara. Nah, itu dalam hubungan manusia, tapi sama juga dengan Allah. Ya saudara-saudara, maka saudara Tuhan di dalam Tuhan di dalam cerita, di dalam kitab Keluaran ada cerita saudara Tuhan, Musa naik ke gunung, lalu dia kemudian melihat wajah Allah. Waktu dia turun saudara Tuhan, apa yang dia katakan di situ? Kemuliaan Allah itu nempel di wajahnya Musa.
Saudara-saudara, Musa di atas gunung itu, ya saudara kasih oleh Tuhan, itu bukan sebulan saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi itu aja waktu dia turun saudara kasih oleh Tuhan, itu wajahnya mirip Allah lah, orang bilang gitu saudara-saudara, kasarnya gitu ya. Ya Musa bukan Allah, manusia. Tapi waktu dia turun saudara-saudara, wajahnya itu orang bilang apa? Mirip Allah. Ya saudara-saudara, maka saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab itu sering menggambarkan hubungan kita dengan Allah itu sebagai hubungan pribadi, seperti pernikahan. Nah, masalahnya saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara salah mengenal Allah, nah saudara-saudara jadi saudara tiap hari natap Allah yang salah, turun-turun mirip dengan dia, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itu ya, mirip. Ya saudara-saudara, jadi saudara gini ya, paling gampang gini saudara-saudara. Kalau Allah yang kita sembah, atau Allah yang kita kenal itu saudara kasih oleh Tuhan, tiap hari nuntut korban terus. Ya jangan heran orang yang menyembah Allah seperti itu ya nuntut terus. Maka saudara-saudara jangan heran kenapa orang sulit mengasihi, karena Allah yang dia sembah pun nggak bisa mengasihi. Nah, saudara perhatikan ya, makanya saudara-saudara orang yang menyembah berhala ya gimana mau mengasihi? Wah, berhala mana mengenal kasih saudara-saudara. Mau apa, kasih apa. Mau apa, kasih apa. Mau apa, kasih apa. Lah kalau saudara berpuluh-puluh tahun yang saudara anggap Allah itu yang kayak gini. Saudara bilang apa? Ini Allah saya. Maksudnya apa? Saya mau ini, saya kasih ini. Saya mau ini, saya kasih ini. Saya mau ini. Saudara jangan heran orang kayak gini ketemu sama orang pun sama. Ya, saya mau apa, kamu mau apa, saya kasih ini. Kan gitu terus. Mana ada pengorbanan. Maka saudara-saudara, gini paling gampang ya saudara-saudara. Ini sebenarnya belum masuk dalam materi. Kita bilang kita menyembah Allah yang benar. Allah yang mana? Yesus Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus Kristus itu saudara kasih oleh Tuhan, ciri utamanya apa? Pengorbanan. Lucu, ngaku menyembah Allah yang berkorban tapi egoisnya minta ampun saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itu lucu itu. Kamu menyembah Allah mana? Allah yang berkorban itu, kayu salib itu. Ya, kayu salib. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Saudara-saudara, tapi orang yang mengaku menyembah Allah kayak gini, pelitnya minta ampun saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya kalau boleh nggak ada yang diserahkan saudara kasih oleh Tuhan. Semua orang serahkan sama dia. Nah, saudara-saudara ya itu kan. Kalau boleh dia nggak keluar apapun, tapi semua orang keluar untuk dia. Lah kan nggak bisa. Jadi kalau saudara tanya kenapa ya Pak ada orang itu nggak tahu ya, kaya pun tapi pelitnya minta ampun. Orang saudara selalu pikir ya, kenapa orang pelit miskin? Enggak saudara kasih oleh Tuhan ya. Dalam pengalaman saya akhirnya saya menyadari, saya pikir kenapa orang pelit ya? Iya miskin sih, dia nggak bisa ngasih apa-apa. Saudara kasih oleh Tuhan, saya menemukan banyak orang itu pelit bukan karena miskin, kaya pun pelit. Orang pelit karena nggak ada yang mau dikasih, kita kan ngerti ya saudara-saudara ya. Kenapa pelit? Ya nggak mau ngasih, bukan nggak mau ngasih, bukan nggak mau ngasih, tapi nggak bisa ngasih. Tapi banyak orang saudara-saudara banyak yang bisa dikasih gitu, tetap nggak mau ngasih. Kenapa saudara-saudara? Itu berhala. Loh, kalau dia nggak mengenal Allah yang memberi, lo gimana dia mau berkorban? Nah, saya sudah bisa ngerti saudara-saudara. Kalau sudah ada aplikasi kita pulang aja saudara Tuhan kan. Ya jadi intinya kan begitu ya. Kita sudah belajar ya, ini aplikasinya kan gitu ya. Kadang-kadang kalau menyampaikan dokter Tritunggal ini lama-lama terus hubungannya dengan hidup saya apa Pak? Nah, saya mulai dulu hubungannya dengan saudara apa ya. Nah, setelah itu kita pulang kan kayak gitu ya. Nah, ya, jadi saudara-saudara, nah jadi saya mau menjelaskan ini saudara Tuhan, ini hanya pengantarnya saja. Jadi supaya kita mengerti kenapa kita perlu mengawali tahun ini dengan membahas mengenai Allah Tritunggal, walaupun sulit tapi penting. Ya, saudara-saudara, jangan-jangan selama ini saudara ditanya menyembah Allah yang mana? Allah yang sejati. Ya, saudara Tuhan, ternyata setelah diselidiki, bukan Allah yang seperti itu. Ternyata yang saudara sembah berhala. Maka jangan heran kenapa sudah tahun baru tetap sama saudara Tuhan. Nah ya saudara-saudara ya. Jadi kenapa orang itu bisa sudah tahun baru tapi sama terus. Ya karena yang menyembah Allah yang salah. Allah yang salah. Nah saudara-saudara begini ya. Kita itu nggak mungkin menyembah. Kita itu nggak mungkin nggak menyembah. Nah, itu. Manusia itu nggak mungkin nggak menyembah saudara-saudara. Manusia pasti menyembah sesuatu. Jadi nggak mungkin nggak menyembah. Jadi saudara jangan bilang, oh manusia terbagi dua, ada yang menyembah, ada yang nggak menyembah. Enggak, semua manusia itu menyembah. Menyembah apa? Ya saudara-saudara, maka saudara jangan heran kalau orang menyembah uang saudara itu, nah itu. Ya saudara-saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Abraham menyembah Allah, Allah bilang kasih anakmu, dia kasih saudara itu. Kalau kita menyembah uang bilang kasih anakmu, kita kasih. Loh iya kan saudara-saudara ya. Kalau Abraham itu ya, dia menyembah Allah saudara-saudara ya. Dia waktu keluar dari Ur Kasdim, Tuhan panggil. Dan sejak hari itu saudara-saudara dia membuat mesbah. Ya saudara pasti baca Alkitab lah saudara Tuhan ya. Saudara perhatikan dari sejak pasal 12 Abraham mendirikan mesbah. Saudara-saudara itu menunjukkan bahwa Abraham itu menyembah dari sejak dia dipanggil, dia sudah tahu siapa Allah, dia sembah Allah itu.
Di pasal terakhir dalam hidupnya saudara-saudara, apa Tuhan kasih? Kasih anakmu. Kasih saudara Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau Abraham menyembah Allah, kalau karena Abraham menyembah Allah, Allah bilang kasih anakmu, dia kasih. Saudara jangan bilang, saudara Tuhan, oh saya nggak menyembah apa-apa. Enggak, saudara Tuhan. Kalau saudara menyembah pekerjaan saudara, pekerjaan itu bilang kasih keluargamu, saudara kasih. Ya saudara-saudara, maka saudara jangan heran saudara Tuhan ya. Kalau saudara lihat banyak orang-orang sukses saudara Tuhan, saudara jangan lihat hartanya, lihat keluarganya. Itu banyak orang selalu lihat kantongnya orang saudara Tuhan ya. Orang kaya lihat kantongnya saudara Tuhan. Saudara ya lihat kantongnya tebal saudara, lihat keluarganya. Baru saudara sadar. Ya, berhalanya itu gimana saudara Tuhan. Wah saudara-saudara, saya kalau baca biografi orang sukses saudara Tuhan cerai 5 kali. Ya kadang-kadang kita baca itu kan bingung juga ya, mau bahagia atau sedih saudara-saudara ya. Satu sisi kita bahagia lihat dia tambah sukses, tapi sisi kok harus kayak gini ya. Ya saudara-saudara. Nah, maka saudara-saudara saya kalau lihat orang kaya, saya selalu lihat keluarganya. Ya saudara-saudara, saya nggak terlalu tertarik dengan uangnya lagi gitu saudara-saudara. Kenapa? Keluarganya. Kenapa saudara-saudara? Karena saya ngerti untuk bisa sukses seperti itu ternyata saudara-saudara Tuhan, anak korban, istri korban semua. Kok dia nggak merasa susah ya? Itu saudara-saudara ya. Nah, karena itu Allahnya. Ya saudara, kalau disuruh Allah melakukan sesuatu, saudara merasa susah? Enggak kan saudara-saudara ya? Enggak kan, senang hati kan saudara-saudara itu. Kenapa? Karena itu Allah saudara. Ya, maka saudara jangan heran ya, ada orang itu kalau kasih persembahan di gereja saudara-saudara sulitnya minta ampun. Tapi saudara kalau ada saudara jor-joran saudara-saudara, itu saudara tahu Allahnya itu siapa ya saudara-saudara ya. Ya kan, kasih persembahan, banyak sekali di gereja. Ya kan saudara-saudara, tapi giliran dia bikin pesta saudara-saudara keluar semua. Lah, jadi kan kita pikir dia nggak ngasih persembahan karena nggak ada uang, enggak. Karena waktu pesta saudara-saudara apapun dia jual. Nah jadi apa dong ini? Nah itulah saudara-saudara ya, kenapa kita perlu mengenal Allah yang sejati. Nah sekarang saudara-saudara ya, saudara selama ini berkorban untuk Allah, sayang ya dan kasihan. Saudara nggak kenal Allah yang kepadanya saudara berkorban. Lah kan sayang sekali saudara Tuhan ya. Nah jadi hari ini kita akan coba untuk berbicara mengenai Allah Tritunggal. Nah saudara-saudara, pertanyaan pertamanya kan begini saudara-saudara ya, kita kan bicara mengenai Allah ini. Nah Allah kan nggak kelihatan lah. Kita ini mau berbicara mengenai Allah. Pertanyaannya bagaimana atau mengapa kita bisa berbicara tentang Allah padahal kita nggak bisa lihat Allah, kan gitu. Saudara bisa bicara mengenai kursi karena kursinya kelihatan. Saudara bisa bicara mengenai manusia juga kelihatan. Saudara bisa bicara mengenai burung, itu karena burungnya kelihatan. Saudara bisa bicara mengenai banyak hal karena kelihatan. Tapi gimana kita bicara sesuatu yang tidak kelihatan? Oh, udara nggak kelihatan, tapi walaupun nggak kelihatan bisa dirasakan. Saudara nggak bisa lihat udara, lihat daun yang bertiup bisa, yang goyang-goyang itu bisa. Dari mana saudara tahu dari udara? Ya, saudara lihat aja daun yang bergoyang-goyang itu. Walaupun udara nggak kelihatan, ya kita tahu ada yang namanya angin. Ya kan, angin kan udara yang bergerak gitu ya. Nah, misalnya saudara-saudara, dari mana kita bisa belajar mengenai panas? Kan panas nggak kelihatan ya, saudara keringatan. Jadi saudara-saudara, hewan, manusia, barang, ya saudara-saudara, itu bisa kelihatan sehingga kita bisa belajar. Ya kita bisa bicara sesuatu lah, ya kan? Misalnya kursi ini warna apa? Warna biru. Ya kan kita bicara mengenai kursi kan? Kursi ini warna biru. Kakinya berapa? 4. Ya kan? Itu namanya kursi. Lah bedanya kursi dengan kursi itu apa? Oh, kursi yang ini namanya sofa gitu saudara Tuhan. Bedanya kursi sofa dengan kursi yang ini apa? Sofa nggak ada kakinya, kan kayak itu gitu kan. Kenapa bisa kelihatan? Lah, misalnya saudara-saudara kuda ya kan, saudara-saudara ya kuda. Waktu saudara bicara mengenai kuda, saudara tidak pernah bicara mengenai kuda. Saudara pasti bicara mengenai kuda putih, kuda hitam. Ya saudara-saudara, nggak ada kuda abstrak saudara Tuhan itu kan. Nah, ini kuda apa? Ini kuda abstrak gitu kan. Nah, nggak ada. Saudara pasti bicara mengenai kuda putih. Nah, ini bedanya dengan kuda yang itu apa? Oh, ini bedanya itu yang putih, ini kuda hitam. Nah, saudara-saudara ketemu dengan zebra. Nah, misalnya saudara-saudara, zebra itu juga kuda. Tapi saudara Tuhan kudanya bukan kuda putih, kuda hitam, hitam putih saudara Tuhan. Nah, itu kan. Jadi saudara tahu kuda itu sendiri ada banyak jenisnya. Nah, itu. Jadi saudara-saudara, kita bisa bicara kuda karena kuda kelihatan. Kita bisa mengenai kodok bisa karena kodok kelihatan. Manusia pun bisa dibicarakan. Kenapa? Karena mau bicara mengenai Allah? Bisa lihat? Enggak. Ya, nggak bisa lihat. Nah pertanyaannya sebelum jauh-jauh bicara Tritunggal, bagaimana kita bisa berbicara tentang Allah padahal kita tidak bisa melihat Allah? Ya jawabannya sederhana, karena Allah
menyatakan dirinya kepada kita, atau yang kita sebut sebagai wahyu. Ya, saudara-saudara, jadi bahasa Indonesia itu menggunakan kata wahyu. Kita kan ada kitab wahyu, saudara-saudara ya. Kitab wahyu itu sebenarnya, saudara-saudara, itu wahyu itu sebenarnya artinya penyingkapan atau penyataan. Nah, itu ya, menyingkap. Nah, jadi saudara-saudara, bukan sesuatu yang enggak ada lalu diada-adakan, itu bukan penyingkapan, itu penipuan, saudara-saudara. Sesuatu yang ada tapi enggak kelihatan. Kenapa? Ketutup. Ya, bagaimana saya bisa tahu sesuatu yang enggak kelihatan itu? Kalau selubungnya disingkap. Nah, itu yang namanya pewahyuan. Nah, saudara-saudara, Allah enggak kelihatan, betul. Tapi Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Dia menyingkap tentang dirinya kepada kita. Jadi saudara-saudara, dari mana kita bisa tahu tentang Allah? Bagaimana kita bisa berbicara tentang Allah? Bukan karena kita cari-cari tahu tentang Allah, bukan. Tapi karena Allah memang mau memberitahukan tentang dirinya kepada kita. Nah, itu kita sebut sebagai wahyu. Nah, saudara-saudara, ada dua jenis wahyu. Nah, saudara-saudara, saya mulai dulu dengan berbicara mengenai wahyu, ya saudara-saudara. Ada dua jenis wahyu, atau sederhananya begini. Allah menyatakan dirinya dengan dua cara. Nah, itu ya. Allah menyatakan dirinya dengan dua cara. Ya, seringkali kita, saudara-saudara Tuhan, kalau saya bilang tadi kan, oh, Allah menyatakan dirinya. Iya, kita bisa mengetahui mengenai Allah karena Allah menyatakan dirinya, iya, melalui Alkitab. Benar, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, tidak sesederhana itu. Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui dua cara. Nah, itu makanya disebut dengan dua jenis wahyu. Nah, yang pertama, saudara-saudara, disebut dengan wahyu umum. Wahyu umum. Kenapa dikatakan wahyu umum? Wahyu umum adalah penyataan Allah pada semua orang. Itu namanya umum. Saudara Tuhan ya, semua orang. Nah, dengan demikian saudara-saudara, ada nggak orang nggak tahu ada Allah? Nggak ada. Ya, saudara-saudara, ada nggak orang bilang saya nggak tahu ada Allah, Pak, makanya saya jadi ateis? Saudara-saudara, orang ateis itu bukan nggak tahu ada Allah, dia tahu ada Allah. Ya, saudara-saudara, maka kalau saudara perhatikan hari ini orang ateis makin sedikit. Ya, saudara-saudara, makin hari makin sedikit, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tanya hari ini, berapa banyak orang yang berani terus terang bilang dirinya ateis? Makin dikit, saudara-saudara Tuhan. Nggak terlalu banyak lagi. Dulu banyak sekali, tapi sekarang saudara-saudara, orang ateis itu tidak lagi terlalu berani bicara, tidak lagi terlalu berani menyatakan diri sebagai ateis. Kenapa? Karena sebenarnya saudara-saudara, nggak mungkin orang nggak tahu ada Allah. Waktu dia bilang saya nggak tahu ada Allah, dia bohong, saudara-saudara Tuhan. Dia bohong. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah menyatakan dirinya pada semua. Jadi bukan karena saya cari tahu tentang Allah maka saya tahu ada Allah, tidak. Karena Allah memberitahukan dirinya kepada saya, maka saya mau tidak mau tahu ada Allah. Jadi bisa nggak ada orang bilang saya nggak tahu ada Allah? Maaf ya, saya nggak ke gereja. Kenapa? Saya nggak tahu ada Allah. Allah nyatakan diri dulu kepada saya, baru saya mau pergi ke gereja. Loh, saudara-saudara, itu kebohongan. Nah, dari mana kita tahu? Alkitab sendiri yang bilang. Mari kita lihat Roma 1 ayat 19 sampai 20. Roma 1 ayat 19 sampai 20. Saya sengaja tidak pakai PowerPoint, saudara-saudara, karena Jemaat GKMI Kasih Anugerah ini nggak terlalu suka dengan PowerPoint, saudara-saudara ya. Saudara suka dengan poinnya, saudara tidak terlalu peduli dengan powernya, saudara-saudara ya. Nah, itu ya. Yang penting poinnya, Pak, poinnya, ya kan? Ya, yang penting poinnya. Ngapain ngomong kenceng-kenceng nggak ada poinnya, saudara-saudara ya. Nah, ya. Kan sekarang zaman, saudara-saudara, pendeta-pendeta ngomong kenceng-kenceng nggak ada poinnya sama sekali gitu, saudara-saudara ya. Ya, walaupun kadang-kadang ada pendeta, saudara-saudara, banyak poinnya nggak ada powernya, saudara-saudara ya. Ya, tapi kan saudara tahu kan apa gunanya PowerPoint itu? Saya berikan dia poinnya, dia berikan saya powernya, saudara-saudara Tuhan. Nah, masalahnya PowerPoint, saudara-saudara, begitu listrik mati hilang powernya semua, saudara-saudara. Nah, itu. Ya, jadi saya sengaja tidak pakai PowerPoint. Anyway, saudara-saudara, ternyata generasi bapak saya kok, jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu suka dengan PowerPoint juga. Mari kita lihat Roma 1 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mari kita perhatikan konteks dari ayat 19 sampai 20, saudara-saudara ya. Kita perhatikan konteksnya. Nah, saudara-saudara, konteks
dari ayat 19 sampai 20 ini orang berdosa kok. Ayat 19 sampai 20 bukan bicara mengenai orang percaya. Ya, saudara-saudara, saudara perhatikan ayat 19 sampai 20 situ, Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah, saudara mungkin berpikir mereka di sini orang percaya. No, bukan. Mereka yang dimaksud pada ayat 19 ini adalah orang berdosa. Coba saudara perhatikan ayat 18 ya, ayat 18. Naik sedikit, naik satu ayat saudara-saudara ya. Saya bacakan untuk kita semua ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga. Jadi saudara, mereka di sini bicara mengenai orang yang dimurkai Allah kok. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, menindas kebenaran atau menekan, lebih tepatnya saudara-saudara, menekan kebenaran dengan kelaliman. Jadi konteksnya ini bukan untuk orang percaya, tapi orang yang tidak percaya, orang fasik. Nah, saudara-saudara, berarti Allah bukan hanya menyatakan diri kepada orang percaya, tapi juga kepada orang tidak percaya. Orang percaya dan orang tidak percaya itu namanya general atau wahyu umum. Jadi orang tidak percaya kepada Allah bisa nggak bilang saya nggak tahu ada Allah? Nggak bisa. Maka saudara-saudara, Tuhan punya alasan murka kan? Nah gini saudara-saudara ya, Tuhan gimana mau murka? Dia nggak tahu, Tuhan ya kan? Ya gimana mau murka gitu kan? Saudara, fair nggak sih ya saudara-saudara ya? Tuhan marah sama dia. Kenapa kamu nggak percaya sama saya? Saya nggak tahu, dia bilang. Tapi saudara-saudara, Tuhan wajar marah, bukan karena kamu nggak percaya, bukan kamu nggak tahu. Kamu nggak percaya padahal kamu tahu. Maka Tuhan berhak menghakimi, nggak berhak. Jadi suruh jangan bilang nanti waktu penghakiman terakhir ada orang bilang bisa ngeyel, saudara kasih Tuhan, bisa ngeles gitu, atau bisa saudara kasih Tuhan yang nyari alasan. Tuhan jangan marah-marah dong, saya nggak tahu gitu ya. Tuhan masukkan saya ke neraka, emang saya tahu ada Tuhan? Kan enggak gitu ya. Loh, nggak ada orang ngomong kayak gitu nanti. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan menyatakan diri kepada semua orang. Makanya Tuhan bisa marah. Nanti kalau di penghakiman terakhir orang nggak bisa bilang saya nggak tahu Tuhan. Tuhan akan bilang kamu tahu, tapi kamu nggak mau percaya. Itu namanya mengeraskan hati. Maka saudara-saudara, ayat yang ke-18 sangat benar. Saudara-saudara, ayat 18 itu tepat sekali. Kenapa digunakan istilah menindas? Menindas, saudara-saudara. Menindas apa? Kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudara, itu sebenarnya seperti ini. Makanya saya bilang tadi kata menindas itu kayaknya lebih tepatnya menekan. Jadi bukan dia nggak tahu, dia tahu, tapi dia tekan kebenaran itu. Dia tekan kebenaran itu. Jadi sekalipun dia tahu ada Allah, tapi nggak ada Allah, nggak ada Allah, nggak ada Allah, nggak ada Allah. Maka Amsal bilang, orang bebal berkata tidak ada Allah. Orang bebal bukan orang bodoh, orang bebal. Orang bebal. Ya, saudara-saudara, berkata tidak ada Allah. Kenapa dikatakan bebal? Karena dia bilang tidak ada Allah bukan karena dia tidak tahu ada Allah, justru karena dia tahu. Saudara pernah ketemu orang bebal kan, saudara Tuhan? Bukan karena dia nggak tahu yang benar, sudah tahu benar tapi lakukan hal yang sama. Itu makanya itu bebal banget ini orang. Nah, gitu kan? Ya kan? Kalau dia nggak tahu, misalnya 1+1 sama dengan 3, walaupun 1+1 sama dengan 3, dia memang nggak tahu. Anak bodoh kita bilang saudara Tuhan ya. Tapi kalau dia sudah kelas 2 SMP tetap 1+1 dengan 3 saudara Tuhan, pasti dia mungkin nggak tahu lah ya. Dia tahu itu 2 kok. Kenapa tetap cuma 3? Nah itu bebal. Bebal. Jadi semua orang tahu ada Allah. Mari kita lihat ayat yang lain ya saudara. Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2. Kita bacakan ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Ya. Langit. Ada orang di tempat ini? Belum ya? Oke. Mazmur 19 ayat 2 ya. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudara, Mazmur 19 ayat 2 sampai 4 seakan-akan mengatakan alam itu bisa berbicara. Langit, cakrawala itu kan bicara mengenai alam, ya. Kejadian 1 saudara-saudara ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang kedua Tuhan berkata, jadilah cakrawala, saudara-saudara Tuhan. Kan itu kan bicara mengenai alam. Nah, alam itu seakan-akan bisa bicara, walaupun saudara-saudara nggak pernah mendengarkan alam berbicara, saudara-saudara ya. Alam nggak pernah berbicara, tapi saudara-saudara ayat 2 sampai 4 seakan-akan alam itu bisa bicara, langit bisa berbicara, menceritakan kemuliaan Allah. Ya, jadi saudara itu salah sekali ya kalau orang itu melihat langit untuk cari nomor togel, saudara salah, saudara-saudara ya. Apalagi saudara Tuhan ya, saudara-saudara salah.
Langit bukan menceritakan nomor yang akan keluar nanti sore, bukan saudara-saudara Tuhan ya kan. Langit menceritakan tentang kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan. Nah, saudara perhatikan kata menceritakan dan memberitakan, seakan-akan bisa bicara. Saudara-saudara, orang berdosa hidup di bawah langit, ya. Orang berdosa melihat cakrawala, iya. Waktu orang berdosa lihat langit dan lihat cakrawala, apa yang mereka dengar? Allah, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi bisa nggak orang bilang, saya nggak tahu ada Allah, Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, saudara-saudara, paling gampang ya saudara-saudara ya. Saudara kalau hobi naik gunung, saudara Tuhan, begitu sampai di atas puncak gunung, saudara nggak disuruh bilang wow, entah kenapa ya. Kayaknya hati itu nggak bisa nggak bilang wow. Loh, saudara bilang wow itu sama siapa ya? Sama gunungnya. Ya saudara tahu gunung nggak peduli juga saudara bilang wow atau enggak, saudara Tuhan ya kan? Aneh kan saudara-saudara ya, kita lihat gunung gitu kan, di atas puncak gunung tiba-tiba hati itu kayaknya nggak bisa bilang, nggak bisa tahan gitu ya. Wow. Loh, siapa yang mau dengar kata wow itu? Gunungnya gitu kan. Wow gitu kan. Nah, saudara-saudara kalau laki-laki ketemu perempuan cantik, wow ya untuk perempuan itu kan. Karena perempuan itu bisa dengar lah. Kalau gunung, hutan, wow, emang gunungnya terima kasih. Ya, nggak bisa kan kayak sulit Tuhan kan, nggak ada gunung ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong juga ngeri juga ya. Wow, terima kasih ya, loh, bagus banget, terima kasih ya. Loh, gunung kok ngomong, kita kok ngomong gitu ya? Saudara yang ngomong sama siapa itu? Ya kan, nah orang ateis pun saudara kayak sulit Tuhan kalau dia hobi naik gunung tetap nggak mungkin sampai di atas kan? Gini doang, nggak ada saudara, nggak ada dia. Wow, tapi kamu ngomong sama siapa ya? Maka saudara-saudara sebenarnya versi Kristennya itu kan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Referennya, maka jiwaku memujimu. Ya, maka jiwaku memujimu. Ayo tanyanya ya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Itu kan kita orang Kristen, maka kita bilang jiwaku memujimu. Tapi orang nggak Kristen atau orang ateis, saudara-saudara, dia nggak mungkin bilang maka jiwaku memujimu sungguh besar Kau Allahku. Tapi wow, mau bilang sama siapa? Saudara-saudara ya, mau tidak mau dia harus mengakui langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 5 saudara-saudara, ayat 4 sampai 5. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Ya, jadi seakan-akan berbicara tapi nggak ada kata-katanya. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gaung atau gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi saudara nggak mungkin nggak dengar. Ini sampai ke ujung bumi, apalagi cuma kita, saudara ya. Cuman kita kok. Ini sampai ke ujung bumi, orang nggak pasti dengar kok. Jadi mungkin nggak orang bilang saya nggak tahu ada Allah, maaf ya. Informasi nggak nyampe ke saya. Nah, itu ya saudara-saudara ya. Kalaupun dia ada, ya nggak ada yang pernah bilang dia ada sama saya. Ya maaf ya Tuhan, saya jangan dimarah-marahin dong, karena saya nggak tahu. Ya nggak mungkin saudara-saudara. Itu namanya wahyu umum. Ayat yang lain saudara-saudara yang mengenai wahyu umum. Kisah Rasul 11 ayat 7. Kisah Rasul 11 ayat 7. Nah, sebagai informasi saudara-saudara, konteks ayat ini kan bukan kepada orang Yahudi atau juga bukan kepada orang percaya, ini kan kepada orang Yunani di kota Listra. Kota Listra. Saudara bisa perhatikan ayat 13 saudara-saudara ya, ayat 13 sebelum baca ayat 17. Saudara perhatikan ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah, saudara-saudara, jadi konteksnya ini kan bukan untuk orang percaya, tapi untuk orang. Kisah Rasul 11 ayat salah ya? Ya, nggak apa-apa saudara-saudara, saya bukan Allah jadi bisa salah. Kan cuma Allah yang nggak bisa salah ya. Kisah Rasul berapa itu ya? Bukan 11 ya? Sorry.
Oh salah ya, Kisah Rasul ini 14, oke 14. Kisah Rasul 14 ayat 13. Ya, itu konteksnya ya. Jadi ini bicara mengenai pelayanan Paulus di Listra. Jadi mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala. Nah, coba kita lihat 17-nya kalau gitu, ayat 17-nya aja ya. Kita lihat 17-nya. Apa kata Paulus kepada mereka? Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagimu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, saudara perhatikan apa kata Paulus kepada orang-orang di Listra itu. Kamu jangan menyembah kami sebagai dewa. Hanya ada satu Allah. Kamu selama ini menyembah Allah yang salah. Tapi kalau kamu bilang kamu nggak tahu, makanya kamu menyembah Allah salah, kamu bohong. Allah yang benar itu menyatakan dirinya kepadamu melalui apa? Kebaikan-kebaikannya. Mulai dari hujan, musim, makanan, dan kegembiraan. Ya saudara-saudara, orang nggak percaya dapat hujan nggak dapat. Ya saudara-saudara, bahkan seringkali daerah orang tidak percaya hujannya lebih sering daripada daerah orang percaya. Ya. Musim dapat. Ya saudara-saudara, musim yang subur untuk menabur. Dapat. Makanan, ya dapat karena musim yang subur kok. Makanya ada makanan. Baru apa lagi saudara-saudara? Ya karena bisa makan, bisa bersuka cita. Lah itu kata Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang Listra, kamu menyembah Allah yang salah, padahal kamu tahu Allah yang benar. Jangan bilang, oh kami menyembah Allah-Allah ini karena kami nggak tahu Allah yang benar. Oh enggak, kamu tahu karena Dia menyatakan diri kepadamu. Melalui apa? Ya hujan yang kamu nikmati, musim yang kamu nikmati, makanan yang kamu nikmati, kegembiraan yang kamu nikmati. Kamu dapat semua. Ya saudara-saudara, Allah menyatakan dirinya. Nah saudara-saudara, jadi semua agama di dunia ini mengenal Allah melalui wahyu umum. Ya saudara-saudara, semua agama dalam dunia ini mengenal Allah melalui wahyu umum. Dengan melihat ciptaan, manusia menyadari ada Allah. Saudara pernah bertanya ya, kenapa sih di dunia ini ada agama? Ya saudara-saudara, nah saudara-saudara saya minta saudara pikirkan pertanyaan ini. Kenapa ya dari Eskimo di kutub selatan sana saudara-saudara ya, sampai Papua, semua orang beragama. Enggak janjian itu saudara-saudara ya. Enggak janjian itu. Agamanya beda ya pastilah gitu ya. Tapi kenapa ya? Semua orang itu berpikir perlu agama ya. Orang bilang, saudara gini kan saudara-saudara ya, kita bilang gini saudara-saudara ya. Agama kan mengajarkan kepada kita jangan begini, jangan hidup yang kayak gini saudara-saudara. Kan aneh ya. Saya pikir-pikir itu ya. Kan manusia sudah berdosa. Kenapa manusia berdosa bisa berpikir tentang agama? Kan jadi aneh, manusia melawan Tuhan. Tapi kok ada agama? Katanya agama itu mencari Tuhan. Lah kan ini jadi pertanyaan kita saudara-saudara ya. Atau saudara nggak pernah nanya gini saudara-saudara? Hidup terlalu berat ya Pak, ngapain nanya-nanya kayak gini lagi? Yang penting kami orang Kristen sudah lah, yang ngapain nanya kayak gini lagi lah gitu ya. Ya kita perlu bertanya, manusia berdosa, amin kita bilang. Lah kalau manusia berdosa harusnya menghindari Tuhan dong. Tapi kenapa manusia berdosa yang harusnya menghindari Tuhan, kok ada agama yang tiap harinya itu, tiap hari itu judulnya apa? Mencari Tuhan kan? Ya. Nah saudara-saudara yang ikut pengisian hari ini beruntung saudara Tuhan ya. Beruntung karena diajak mikir. Kita bilang manusia sudah berdosa. Adam menghindari Tuhan, langsung sembunyi. Lah, kenapa Adam yang sejak berdosa menghindari Tuhan malah bikin manusia berdosa malah bikin agama yang kelihatan itu cari Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, manusia membuat agama karena manusia sadar ada Tuhan. Dia sadar ada Tuhan. Ya saudara-saudara, sadar ada Tuhan. Dari mana manusia sadar ada Tuhan? Karena alam ini tidak mungkin membiarkan manusia mengatakan gak ada Tuhan, gak mungkin. Jadi sejak orang datang ke dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini, alam ini langsung mengatakan kepada kita, ada Tuhan. Ada Tuhan. Itu sebabnya ada agama. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Ini khotbah Paulus yang sangat terkenal kepada orang Athena. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Nah, saudara perhatikan ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Athena, penyembah berhala juga ini. Ya, saudara-saudara penyembah berhala.
Saya bacakan untuk kita semua, coba kita ikuti bersama-sama dari Alkitab masing-masing. Saudara lihat di Alkitab masing-masing. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Apa kata Paulus? Allah itu nggak jauh, ya, dia nggak jauh. Kenapa dia bikin dia nggak jauh seperti itu? Supaya kita mencari dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Jadi saudara-saudara, setiap orang sadar kok ada Allah, dan itulah sebabnya kenapa manusia itu terdorong, tergerak untuk mencari Allah, saudara-saudara Tuhan. Nah, itulah kenapa manusia bikin agama. Ya, saya nggak mengatakan saudara-saudara agama-agama itu benar, saudara-saudara Tuhan. Agama-agama itu benar. Itu kita akan lihat saudara-saudara penjelasannya nanti. Tapi saudara-saudara, kenapa ada agama? Itu dulu ya, kita perlu mengerti. Karena Tuhan mencipta manusia sedemikian rupa dengan sebuah kesadaran atau sebuah kepekaan ada Allah. Tapi nggak tahu siapa Allahnya. Nah, saudara harus bedakan di sini, ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan kepekaan ada Allah. Tapi kepekaan itu tidak berarti saudara tahu siapa Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat konteks dari Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27 ini, saudara-saudara ya. Saudara kan, ya saya percaya bagian ini bukan bagian yang baru lah untuk kita ya. Ini kan khotbah Paulus kepada orang Athena. Di situ Paulus lagi menjelaskan mengenai Allah yang tidak dikenal, ya, kepada Allah yang tidak dikenal, atau bahasa Inggris itu to the unknown God, ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara perhatikan ayat 22 ya, ayat 22, konteks dari ayat 26 sampai 27 ini ayat 22 ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Nah, saudara-saudara, itu kata Paulus, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Saking kamu beribadahnya, kamu takut ada dewa yang gak kebagian. Saking semuanya kamu sembah, saking beribadahnya kamu ya. A, B, C, semua dewa disembah. Tapi lalu mereka pikir, jangan-jangan ada dewa yang gak kebagian mesbah lagi nih. Maka dibikinlah mesbah kepada dewa yang gak kebagian jatah, saudara-saudara Tuhan ya. Kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah terbelakangnya kenapa muncul mesbah itu, Allah yang tidak dikenal itu. Ya. Loh, kenapa bisa sampai sebegitunya ya? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kesadaran ada Allah, tapi saking gak taunya siapa Allah itu, maka membabi buta. Tahu ada Allah, nggak tahu siapa Allah, maka babat semua, saudara-saudara Tuhan ya, daripada salah gitu kan, saudara-saudara ya. A, B, C, D, E, F. Karena saya tahu ada Allah, tapi saya nggak tahu siapa Allah. Nanti saya bikin A, Allah, ternyata jangan B gitu, saudara ya. Daripada salah, ya semua dibikin, dijejerin deh, A sampai Z. Loh, gimana kalau ternyata ada yang belum kebagian jatah? Nah, kita bikin satu mesbah lagi kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara-saudara, menarik juga ya. Di situ Paulus menggunakan Allah yang tidak dikenal itu untuk memberitakan Injil. Kenapa? Paulus bilang gini, memang kamu nggak kenal, ya kamu bikin mesbah Allah yang tidak dikenal, ya itu yang saya mau jelaskan sama kamu, karena kamu memang nggak kenal Allah ini. Nah itu sayangnya, semua dewa kamu bikin mesbahnya, tapi itu semua Allah yang palsu. Justru Allah sejati nggak ada mesbahnya, kamu tulis Allah yang tidak dikenal. Memang kamu nggak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepadamu. Nah, kenapa kamu bisa berpikir ada Allah? Nah, itu kata Paulus, saudara-saudara, dalam Kisah 17. Karena Allah itu ciptakan kamu sedemikian rupa, ya, supaya kamu mencari Dia mudah-mudahan. Nah, itu mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Ya, tapi Paulus bilang, ya sampai sekarang kamu nggak ketemu. Makanya saya datang di sini untuk memberitakan Injil kepadamu. Nah, saudara-saudara, saya percaya ini salah satu teknik penginjilan yang anggun ya, saudara-saudara ya. Anggun. Saudara bisa melihat keanggunan dari teknik. Saudara kasih lihat Tuhan, kita kalau ketemu orang tidak percaya, kita coba minta kepekaan atau kita coba dengar apa yang dia. Saudara kasih lihat. Ketika kita ketemu orang tidak percaya, dengar sampai kita tahu sebenarnya dia cari apa. Saudara-saudara, di balik semua berhala itu ada pencarian. Kenapa dia nyembah berhala ini? Karena dia sebenarnya mencari sesuatu. Tapi dia pikir berhala ini yang bisa memuaskan yang dia cari itu. Maka saudara-saudara ketemu sama orang yang nggak percaya, saudara nggak perlu terlalu galak menyerang itu ya, itu saudara-saudara, pecahkan semua itu, saudara Tuhan. Ini berantem. Tapi saudara-saudara bisa tanya, kenapa ya Pak sembah ini?
Saya orangnya begini Pak, saya butuh ini, butuh ini. Oh, baru saudara tahu, sebenarnya kamu lagi nyari sesuatu. Lagi cari sesuatu kamu. Ya. Saudara-saudara, saya pernah ketemu sama anak muda gitu ya. Tiap kali ketemu, ngomongin teman hidup terus. Sampai kayak putus asa gini gitu ya. Ngomong teman hidup terus ya, saudara Tuhan. Kenapa ya sama segini? Ya kalau orang ngomong teman hidup sekali-sekali kan udahlah biasa. Tapi tiap hari gitu kan. Dia ketakutan nggak punya, dia ketakutan nggak menikah, saudara-saudara. Dia ketakutan nggak menikah. Dia ketakutan nanti kalau mati sendirian gitu, saudara Tuhan. Kan dia pikir jauh-jauh gitu. Saya pikir-pikir apa ya, saya pikir. Baru saudara ternyata setelah ngobrol, saya pikir sebenarnya kamu bukan mencari pasangan hidup kok. Lo apa? Kamu cari sahabat sejati, Yesus. Entah kamu direncanakan Tuhan menikah nggak menikah, itu saya nggak tahu. Tapi sebenarnya yang kamu butuhkan bukan pasangan hidup, Yesus. Ya kalau kamu nggak ketemu Yesus Kristus, atau kalau Yesus belum menjadi sahabat sejatimu, dapat istri pun kamu nggak puas. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran bagi saya. Di balik setiap berhala itu sebenarnya ada jiwa yang lagi meronta. Dia pikir ya berhalanya itu yang bisa menenangkan rontaan jiwanya. Ya saudara bilang apa? Sederhana, yang bisa menenangkan bukan uangmu, bukan Yesus. Ya saudara-saudara, banyak orang itu ya, waktu miskin saudara-saudara pengen kaya. Wow, setelah kaya saudara-saudara kita pikir ketakutannya selesai. Setelah kaya takut miskin. Saudara-saudara, orang miskin punya satu keuntungan, nggak takut miskin, saudara-saudara. Ya, saudara jangan berpikir, wah saya hidupnya kurang bahagia nih, miskin, ya kan? Coba saya kaya, hidup saya lebih bahagia. Enggak, saudara-saudara. Orang miskin itu punya satu keuntungan, nggak takut miskin. Tapi orang kaya, saudara-saudara, takut miskin. Jadi kalau saudara belum kaya, jadi saudara nggak pernah takut miskin, itu anugerah Tuhan. Karena waktu saudara sudah kaya, saudara ingat baik-baik. Saudara lihat ke belakang, kalau kembali ke 10 tahun yang lalu gimana? Takut langsung. Waduh, gimana? Itu. Orang miskin itu gak ada ketakutannya. Ya, Paulus bilang apa? Asal ada makanan, minuman cukup lah. Ya, saudara-saudara, jadi ada orang itu ya. Saudara jadi mata duitan kenapa? Karena masih miskin. Oh, pengen ini, pengen itu. Oh, kumpulkan uang. Saudara-saudara, kita pikir setelah dia kumpulkan semuanya itu selesai. Udah ya, udah kaya ya. Berarti kamu gak ada ketakutan lagi. Loh, setelah kaya takut jadi miskin. Oh, maka saudara-saudara setelah kumpulkan uang, saudara-saudara waktu dia belum ada uang, dia khawatir bagaimana mengumpulkan. Begitu dia sudah kumpulkan, dia khawatir bagaimana menjaga. Maka saudara-saudara jangan heran kenapa Yesus bicara mengenai kekhawatiran itu. Jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, malu dengan burung di udara. Malu, dia bukan anak bapamu di sorga juga. Gak pernah khawatir gitu ya. Kamu ngaku-ngaku anak. Burung di udara aja masih lebih tenang hidup daripada kamu. Itu burung ya, nggak kerja, nggak nabur, nggak pernah ngumpul gitu ya, nggak pernah khawatir, nggak ada burung yang stres. Kamu ngomong anak-anak Bapa di sorga gitu ya, kamu ngomong anak Bapa di sorga, kamu sudah kerja, kamu sudah menabur kata Yesus ya, kata Yesus, kamu sudah menabur, kamu berarti sudah kerja lah, kamu sudah bagian-bagianmu. Dan yang kedua, kamu anak Bapamu gitu ya. Lah itu burung nggak kerja aja dipelihara. Lah kamu yang kerja dan kamu anak. Lah saudara bayangkan saudara, burung itu beda dengan kita apa? Sudah nggak anak, nggak kerja lagi. Harusnya itu patut mati saudara Tuhan itu kan. Tapi saudara-saudara sampai hari ini belum pernah ada burung yang mati kelaparan, belum pernah saudara-saudara ya. Nah itu kenapa? Bapamu di sorga melihara. Lah kita ini sudah kerja. Ya saudara-saudara, dan kita ngakunya anak Allah lagi gitu ya. Tapi kekhawatirannya nggak kalah dengan orang dunia. Khawatirnya nggak kalah dengan orang dunia. Apa ini? Ya, malu sebenarnya. Itu kira-kira yang dikatakan Yesus. Ya tapi saudara bisa mengerti. Ya saudara-saudara ya, kita bisa mengerti. Jadi orang itu kalau belum punya uang, khawatir. Makanya cari uang. Lalu berpikir kalau uangnya sudah dapat, dia nggak khawatir lagi. Khawatir juga. Khawatir uangnya habis. Ayo, jadi saudara mau gimana ini? Hidup dari kekhawatiran ke kekhawatiran, saudara Tuhan ya. Orang percaya hidup dari iman kepada iman, kita dari kekhawatiran kepada kekhawatiran. Ya kan, Abraham itu dikatakan dia hidup dari iman kepada iman. Nah, itu. Ya, kita orang Kristen ini saudara-saudara ngaku Kristen, tapi dari kekhawatiran ke kekhawatiran ya. Ya, kekhawatiran. Tahun 2003 ditutup dengan kekhawatiran, dibuka lagi dengan kekhawatiran. Nah, ini kan lucu saudara-saudara ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti juga, kita itu kumpul-kumpul tahun baru tanggal 31 disuruh
Orang Batak bilang itu mandok hata ya saudara-saudara ya. Nah itu ya, itu nggak tahu saya ini orang Karo bahkan nggak tahu bahasa Karonya gimana sih. Saya lebih tahu bahasa Tobanya lagi. Ya saudara-saudara ya, nah itu apa ya padanannya, nggak ada. Orang Karo kayaknya nggak ada ya saudara-saudara ya, nggak ada ya. Tapi itu kalau orang Batak itu kan, orang Toba kan itu kan ada mandok hatanya gitu ya. Tapi saudara-saudara, isi pembicaraan sebagian besar mengenai apa? Kekhawatiran hari esok. Nanti gini gitu ya. Ya saudara-saudara, tahun 2003 ditutup dengan kekhawatiran, 2024 dibuka dengan kekhawatiran. Lah kita ini berjalan dari kekhawatiran kepada kekhawatiran. Saudara-saudara, ya Paulus, ya saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan saudara-saudara ya, kita itu pasti tahu ada Allah lah. Kenapa? Ya karena Allah itu menyatakan dirinya. Ya menyatakan dirinya. Itulah kenapa orang beragama. Karena di dalam hati manusia itu ada kepekaan akan keberadaan Allah. Ada kepekaan bahwa Allah itu ada. Saudara-saudara, nah ini sekarang saya jelaskan. Kalau begitu agama-agama itu benar dong Pak. Kan mereka kan, nah saya jelaskan. Sekalipun wahyu umum membuat semua orang tahu ada Allah, tapi tidak cukup. Nah, wahyu umum itu benar, tapi nggak cukup. Itu ya saudara-saudara ya, tidak cukup untuk memberitahukan siapa Allah dan apa kehendaknya. Nah, jadi wahyu umum memberitahukan kita ada Allah, siapa Allah, apa yang dia mau. Saya nggak tahu. Ya, saudara-saudara itu, saudara bedakan ya, wahyu umum dengan wahyu umum di sini. Wahyu umum itu memberitahukan berita ada Allah, ada itu ya. Siapa? Wah itu kita nggak tahu ya, nggak tahu kita. Apa yang dia mau itu kita nggak tahu. Itu kita juga nggak tahu. Apalagi setelah jatuh dalam dosa, saudara-saudara ya. Setelah jatuh dalam dosa lebih parah lagi, salah mengerti mengenai wahyu umum, dan itulah akhirnya muncul berhala. Nah jadi saudara-saudara, kenapa ya orang menyembah berhala? Orang menyembah berhala karena dia tahu ada Allah, tapi dia nggak tahu siapa Allah, maka dia bikin-bikin. Nah kira-kira begitu ya, dia bikin-bikin ada Allah, ada siapa dia nggak tahu. Lihat gunung, oh mungkin ini Allah itu, soalnya besar, saudara Tuhan ya, soalnya besar. Ya kan Allah pasti besar. Nah ini mungkin Allah kita gunung. Tapi gimana saudara-saudara kalau orang nggak tinggal di gunung, nggak bisa lihat gunung, dia lihat laut. Dia lihat laut ngamuk badai. Allah itu kuat pasti. Nggak mungkin Allah itu lemah, pasti kuat. Nah lihat apa yang kuat, badai kuat. Jangan-jangan ini Allah. Maka ada orang sembah gunung, ada orang sembah laut. Ya saudara-saudara, ada sembah laut. Saudara-saudara sadar nggak ya? Hampir semua agama itu saudara-saudara, atau hampir semua berhala itu ada mataharinya. Nah menarik saudara-saudara ya. Kalau saudara pergi ke Mesir itu namanya Dewa Ra. Kalau saudara pergi ke Jepang itu namanya Amaterasu. Saudara pergi ke India itu namanya Surya. Makanya kita pakai bahasa Surya itu matahari saudara-saudara ya. Itu kenapa kita pakai nama Surya, itu dari bahasa India. Itu matahari artinya. Jadi kalau saudara perhatikan ya, hampir semua penyembah berhala itu ada mataharinya itu. Kenapa ya? Rata-rata penyembah berhala itu ada di bawah mataharinya. Karena semua orang lihat di atas, Tuhan ya kan? Ada matahari. Wah, terang. Kalau dia terbenam semua gelap. Oh, ini Tuhan itu. Saudara-saudara, matahari itu ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya, gunung itu ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Pohon itu ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apakah pohon, gunung itu berhala? Bukan. Bukan, itu wahyu umum. Waktu lihat gunung itu, nah, langit menceritakan kemuliaan Allah. Tapi karena saya sudah berdosa, saya salah mengerti. Nah, saya kasih ilustrasi saudara-saudara. Orang berdosa itu, ini ilustrasi yang diberikan oleh Johannes Calvin. Johannes Calvin, bukan Calvin bangun saudara-saudara ya. Johannes Calvin bilang begini, orang berdosa itu kayak orang rabun. Nah, kalau saudara pernah rabun, saudara bisa salah waktu ini saudara, waktu mengenali. Ya saudara-saudara ya. Karena yang saudara lihat itu orang, tapi bayang-bayang. Nah, saudara-saudara kan saya dengan orang lain kan beda, tapi bagi orang rabun sama. Saudara-saudara, orang rabun jangankan saya dengan orang lain, saya pun bisa dibilang pohon kok, saudara-saudara Tuhan ya. Karena itu ya. Saya kalau lagi tegak gini, saudara-saudara, ada orang rabun di sana, lihat saya. Baru saya tanya, "Kamu lihat apa?" "Pohon," dia bilang. "Loh, bukan pohon, orang itu," gitu kan. Ya kenapa? Karena saya tegak. Begitu saya goyang dikit, saudara-saudara Tuhan. Nah, kok pohon ini goyang-goyang? Oh, ditiup angin. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, iya artinya begitu. Jadi rabun, ketika dia lihat saya, dia pikir itu pohon. Apakah saya ini pohon? Bukan. Enggak ada yang salah dengan saya ini orang. Tapi karena dia rabun, dia pikir itu pohon. Nah, ini ilustrasinya untuk berhala itu. Ya, saudara-saudara, itu bukan Allah. Tapi karena saya rabun, saya pikir itu Allah. Ya,
Ya saudara-saudara, jadi kalau ditanya hari ini saudara-saudara masih ada nggak orang menyembah pohon? Masih, gunung masih, saudara. Tapi semakin modern biasanya orang nggak gitu lagi. Tapi saudara-saudara tanya, orang sekarang sembah apa? Semua yang orang sembah sebagai berhala itu pasti satu hal cirinya, berkuasa. Maka jangan heran, kebanyakan berhala orang uang. Kenapa saudara-saudara? Ya karena secara tidak sadar uang itu maha kuasa memang. Apalagi di kota besar seperti ini saudara-saudara ya, nggak ada uang nggak bisa hidup. Nah jadi kita langsung berpikir ini dewa kita ini. Saudara-saudara saya ulangi sekali lagi. Jadi kita tahu ada Allah, kita nggak tahu siapa Allah, dan tambah lagi kita sudah berdosa jadi rabun ini saudara-saudara ya. Maka waktu kita melihat ciptaan Allah kita pikir itu Allah. Ya maka saudara-saudara sepanjang zaman akan ada berhala. Jadi cuma bilang penyembahan berhala sudah selesai Pak, di atas gunung sana cuma ada, enggak ada saudara Tuhan. Penyembahan berhala masih ada sekarang. Saudara yang bilang cuma orang-orang di gunung di hutan itu yang menyembah berhala, suku-suku pedalaman di Papua itu menyembah berhala, tidak. Saudara Tuhan, di kota Medan kayak gini pun orang bisa menyembah berhala. Di gereja pun saudara-saudara orang itu bisa saja ternyata menyembah berhala. Nah jadi saudara perhatikan, wahyu umum itu baik, benar. Tapi saudara-saudara nggak cukup. Tambah lagi kita sudah berdosa, sering salah paham. Maka saudara perhatikan ya, pernah nggak ya orang bikin berhala? Kalau saudara-saudara bicara mengenai berhala dari suku-suku atau ya saudara pokoknya kita bicara mengenai penyembah berhala. Ada nggak ya orang itu bikin berhalanya itu semut? Nggak ada saudara itu. Ya, semut dibikin patungnya saudara-saudara, dibikin dari emas gitu. Baru ini dewa kami sembah semut. Kenapa saudara-saudara? Semut itu nggak melambangkan kekuatan. Masa Allah kayak gini? Saudara perhatikan ya, rata-rata berhala itu Pak, kerbau, harimau, gajah. Ya saudara-saudara nggak ada cacing, nggak pernah saudara-saudara ya. Ular ada, cacing itu nggak pernah ya. Orang itu bikin cacing dari emas baru sembah ini berhala kami. Karena orang bilang, orang ketawa-ketawa, cacing ini kita injak juga mati gitu ya. Kamu menyembah cacing, maksudmu apa gitu? Rata-rata saudara banteng, kan gitu saudara-saudara ya. Itu kan elang. Nggak pernah saya menemukan saudara-saudara burung perkutut, nggak pernah. Ya kan kenapa? Nggak mungkin Allah kayak gini modelnya. Jadi semua orang itu langsung pikir Allah itu pasti modelnya kuat, besar, perkasa. Nah itu. Ya, maka rata-rata seperti itu berhalanya. Gunung, pohon saudara-saudara. Rata-rata pohon apa? Beringin yang sudah ratusan tahun. Nggak pernah ada orang itu menyembah pohon jeruk, itu nggak pernah saudara-saudara Tuhan itu kan. Walaupun lebat gitu ya. Nggak ada. Kenapa? Nggak menunjukkan sosok Allah. Masa Allah kayak gini gitu ya. Masa Allah kayak gini. Maka saudara-saudara, waktu saya belajar mengenai agama-agama gitu ya, ketika semua agama itu menggambarkan Allah dengan binatang-binatang yang perkasa, yang besar, waktu Yesus menyatakan diri jadi bayi, saudara-saudara Tuhan. Wah, gak masuk akal saudara-saudara ya. Saudara kan, orang itu kan, ini Allah kami loh, ini Allah kami. Dia menyatakan diri dalam bentuk yang besar-besar ini, kan gunung, pohon dan sebagainya. Orang Kristen, ini Allah kami. Dia menyatakan diri dalam bayi. Dalam bayi, baru dia mati saudara-saudara Tuhan dengan disalib. Nah saudara boleh lihat kan, iya ya Pak, beda ya Allah kita dengan Allah orang lain, beda. Ya, beda saudara-saudara Tuhan. Kalau saudara tinggal di Indonesia ini, kalau saudara tanya ada nggak orang nggak percaya ada Allah? Nggak ada saudara-saudara. Di Indonesia semua orang percaya ada Allah. Tapi kalau saudara nggak tahu bedanya bahaya. Saudara kalau kita ke Amerika gitu ya, kita akan ketemu orang ada yang nggak percaya ada Allah. Tapi di Indonesia siapa yang gak percaya ada Allah? Semua orang percaya ada Allah di Indonesia ini saudara-saudara ya. Tapi masalahnya Allah yang mana? Allah yang mana? Saudara-saudara kita lihat sekarang wahyu yang kedua, jenis yang kedua, wahyu khusus ya. Wahyu khusus. Sudah jelas ya kenapa kita perlu wahyu khusus? Karena tadi wahyu umum itu tidak cukup. Tidak cukup, bukan salah. Ya saudara-saudara, kalaupun orang bisa jadi salah paham itu bukan salahnya wahyu umum, itu salahnya kita. Tapi yang kedua, kita bicara mengenai wahyu khusus. Saudara-saudara, wahyu khusus adalah wahyu yang diberikan hanya kepada orang percaya. Itu kenapa khusus? Hanya kepada orang percaya. Ini nggak diterima oleh semua orang, hanya kepada orang percaya. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Nah, menarik saudara-saudara. Tadi kita baca Mazmur 19 ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Itu wahyu umum. Tapi ayat 8 Pemazmur itu berubah. Dia nggak lagi bicara mengenai wahyu umum. Mari kita lihat ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa.
peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, ayat 8 sampai selesai itu bicara mengenai wahyu khusus, Taurat Tuhan, peraturan Tuhan. Ayat 1 sampai 7, langit, cakrawala, malam kepada malam, siang kepada siang. Wahyu umum. Mulai ayat 8 sampai selesai bicara mengenai wahyu khusus. Bicara mengenai wahyu khusus, Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat alam, saudara tahu ada Allah. Tapi kalau saudara tanya, Allah maunya apa ya? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh ya? Wah, itu nggak bisa, saudara-saudara. Saudara kalau lihat alam nggak ngasih tahu apa-apa sama saudara. Ya, alam nggak ngasih tahu apa-apa sama saudara. Maka saudara-saudara jangan heran ya, poligami itu banyak berkembang di penyembahan berhala. Saudara kalau lihat dari alam, saudara-saudara misalnya lihat hewan aja, saudara Tuhan kan, hewan bisa menikah dengan banyak pasangan. Lah kalau saudara bayangkan Allah seperti itu, lah maka saudara bilang, kalau gitu manusia juga bisa menikah dengan banyak orang. Karena saudara kalau lihat alam kan, alam nggak bisa kasih tahu harus menikah dengan satu orang, itu nggak ada. Alam nggak bisa kasih tahu itu. Maka perlu ada wahyu khusus, Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan itu jelas. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tertulis Taurat Tuhan. Ya saudara-saudara, Taurat Tuhan. Saudara-saudara, wahyu khusus berbeda dengan wahyu umum. Karena wahyu umum, di dalam wahyu umum Allah tidak berbicara dengan kata-kata. Ya kan? Tidak ada kata, tidak ada suara. Tapi gema, itu kan kalau saudara perhatikan ayat 4 tadi ya saudara-saudara ya. Mazmur 19 ayat 4. Tapi kalau saudara lihat wahyu khusus, saudara-saudara, Allah itu berbicara. Berbicara. Coba kita lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Mari kita baca bersama-sama sampai 2a ya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Saudara perhatikan kata berbicara itu diulangi 2 kali. Dahulu dan zaman akhir ini. Dahulu Allah berbicara, zaman akhir ini Ia telah berbicara. Jadi Allah bukan cuma ada, tapi Dia juga bicara. Nah, saudara-saudara, itu bedanya wahyu umum dengan wahyu khusus. Ada, ya. Kalau Allah ada, semua orang juga tahu. Tapi kalau Allah berbicara, Dia hanya berbicara kepada orang yang dipilihnya. Ya, saudara-saudara, gini saudara Tuhan ya. Saudara tahu nggak Jokowi ada? Tahu. Dia pernah ngomong nggak sama saudara? Enggak kan, itu Tuhan ya. Ya enggak gitu kan. Saudara tahu nggak Jokowi ada? Tahu. Saudara tahu nggak makanan kesukaannya? Enggak tahu. Kenapa? Dia nggak pernah ngomong. Saudara nggak bisa menebak-nebak orang ini makanan kesukaannya apa ya? Dari wajahnya sih kayak BPK nih. Nggak bisa saudara Tuhan ya kan. Saudara-saudara lihat wajah saya, wah ini wajah-wajah BPK nih. Nggak bisa. Saudara harus tanya, sukanya makan apa? Kalau dia nggak pernah ngomong, saudara bilang, dari wajah bapak itu kayaknya kambing ya, bukan. Nggak bisa. Kenapa? Dia harus ngomong. Bapak maunya apa? Kan gitu. Kalau dia nggak pernah ngomong ya kita nggak bisa menebak-nebak. Nah itu masalah. Itulah bedanya wahyu umum dengan wahyu khusus. Wahyu umum membuat kita tahu ada Allah. Wahyu khusus membuat kita tahu siapa Allah dan apa yang diinginkannya. Siapa Allah dan apa yang diinginkannya. Nah saudara-saudara perhatikan dalam ayat 1 dan 2a itu kata kita. Nah perhatikan, setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Sekelompok orang yang tertentu. Ya. Lalu pada ayat berikutnya saudara-saudara, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Ya saudara-saudara, ayat lain, mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah sering lah ya, ini bukan ayat baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Di tulisan. Ya, tulisan. Bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kalau saudara perhatikan kata mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, saudara-saudara, ini adalah tugas seorang bapak dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak di perjanjian baru tugasnya ini mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan anak, dan mendidik anak itu dalam kebenaran. Ini perannya bapak. Tapi saudara perhatikan, perannya bapak ini dipakai untuk Alkitab. Kenapa? Karena Allah itu bapak kita. Jadi waktu Paulus menuliskan ayat 16 ini, dia lagi bayangkan seorang ayah di rumah. Ayah di rumah itu ngapain kepada anaknya? Ngajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Lah kita ini anak, siapa bapak kita? Allah. Tapi saudara-saudara, pada ayat yang ke-16 ini, siapa yang mengajar? Alkitab. Alkitab. Ya, saudara-saudara, jadi kalau Alkitab mengajar kita, itu Allah yang mengajar kita. Kalau Alkitab mengkoreksi kita, itu Allah yang mengkoreksi kita. Ya, saudara jangan bilang, saya nggak mau Pak dikoreksi Alkitab, saya hanya mau dikoreksi oleh Allah. Lah, kalau Alkitab saya saudara nggak taat, gimana mau saudara taat sama Allah? Ya saudara kalau taat sama Allah, ya taat sama Alkitab. Ya saudara-saudara, itu sebabnya kenapa gereja itu mimbarnya saudara-saudara itu harus diperhatikan baik-baik. Kenapa? Ya karena Alkitab ini firman Allah, maka suara dari mimbar itu suaranya Allah. Maka tidak boleh sembarangan taruh orang di mimbar. Saudara-saudara ya, tidak boleh sembarangan saudara-saudara itu. Kenapa begitu di mimbar saudara-saudara? Semua orang berasumsi itu suara Allah. Ternyata suara Herodes saudara-saudara Tuhan. Nah itu kan, karena sudah tahu kan cerita Herodes dalam kisah para rasul itu. Ini suara Allah saudara Tuhan ya. Karena Herodes pakai jubah gitu ya. Ini suara Allah. Saudara bisa perhatikan. Jadi orang pun bisa berpikir Herodes itu suara Allah, itu maksudnya. Ya saudara-saudara, kenapa kita tanda petik lah ya, kita itu kalau di gereja, apalagi kalau kita jadi pengurus gereja, saudara-saudara, kita harus cerewet sekali masalah mimbar itu. Ya, cerewet sekali masalah mimbar. Maka saudara-saudara Tuhan, itu saya paling stres saya di Jakarta itu, saudara-saudara Tuhan, lihat gereja-gereja, lihat gereja saudara-saudara Tuhan yang enggak ada gembala sidang. Loh, yang khotbah hari Minggu siapa? Gantian Pak, kita undang pengkhotbah yang ada seluruh Jakarta ini. Jadi saudara-saudara, ada gereja itu saudara-saudara enggak ada gembala sidang. Jadi nggak ada pengkhotbah tetap. Tapi kada gereja kaya, saudara-saudara Tuhan, mereka sanggup undang pengkhotbah aja, datang dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, silahkan datang. Terus standar kriterianya apa? Oh, kita lihat Pak, ini popularitasnya, nulis buku enggak? Ya, dari bukunya apa lagi saudara-saudara Tuhan? Dari apanya lah pokoknya. Pokoknya kalau populer kita undang. Oh, tapi doktrinnya, nggak ngerti lah, majelis nggak belajar teologi gimana ngerti gitu ya? Siapa aja gitu kan? Maka waktu saya lihat minggu ini datang dari gereja ini, minggu depan datang gereja ini, nggak keruan gini. Tadi emang nggak ada pengkhotbah tetapnya, gembala sidangnya nggak ada. Saya pernah saudara-saudara Tuhan, waktu itu saya waktu pelayan di tempat saya sekarang ini, kita visit satu jemaat, bukan jemaat sih sebenarnya. Dia sudah mulai beribadah di gereja kita, tapi belum jadi anggota gereja kita. Dia bilang, saya ke gereja Bapak ini karena tertarik dengan khotbahnya Pak. Saya sudah banyak dengar khotbah-khotbah dari ini kan, saya tertarik dengan khotbahnya, makanya saya datang berapa kali ke gereja Pak, tapi saya di majelis Pak di gereja saya. Oke, waktu kita ngobrol-ngobrol, gini ya Pak, saya mau minta sih Pak, bisa nggak Bapak khotbah juga di gereja saya? Wah, baru dia bilang sama saya, ini Pak, dia ngatur saudara Tuhan siapa pengkhotbah. Saya ngatur pengkhotbah di gereja ini Pak. Nah ini jadwal, Bapak pilih saja, Bapak mau tanggal berapa saja Pak, silahkan nih. Wah, saya pikir-pikir saudara Tuhan, jadi ini nggak ada gembala sidang, nggak ada sini nggak ada gembala sidang Pak. Jadi kita saudara-saudara Tuhan, kita cari di internet pengkhotbah mana yang lagi populer ini, lagi naik daun, nah, kan? Nah kita minta Pak, bisa nggak tanggal segini khotbah di gereja? Itu dijadwal 1 tahun kan 365 hari ya saudara, 52 minggu kan, 52 pengkhotbah kan gampang dia bilang, masa 52 pengkhotbah nggak ada seluruh Indonesia? Ada. Tapi kok jadi gaduh-gaduh gitu ya? Ya saudara-saudara Tuhan, nggak lama kemudian saudara-saudara Tuhan, dia pindah ke gereja kami, saudara-saudara Tuhan. Dia tinggalkan gerejanya, dia pindah ke gereja kami bersama dengan keluarganya semua. Nah itu, saudara-saudara, jadi itu mengerti ya kenapa mimbar di gereja itu harus hati-hati. Kenapa saudara-saudara? Karena kita ini anak, Allah itu Bapa, tapi dia mengajar kita melalui Alkitab. Dia mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya mungkin setelah ngomong gini tahun depan saudara nggak undang saya lagi, harus hati-hati. Ya saudara Tuhan ya, saudara nggak undang saya lagi.
Oke, nah saudara-saudara, jadi wahyu khusus itu seperti kacamata untuk orang yang rabun. Nah, kita ini sudah rabun karena sudah di dalam dosa. Maka waktu kita lihat wahyu umum salah. Tapi saudara-saudara, orang rabun bisa ditolong, bisa dikasih lensa, saudara-saudara ya. Wahyu khusus bagaikan kacamata untuk orang berdosa yang rabun, supaya kita tidak salah paham. Nah, saudara-saudara, jadi di sini sekarang kita lihat perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Karena itu kekristenan memiliki pengetahuan tentang Allah yang beda dengan agama-agama lain. Kenapa? Karena agama-agama lain itu cuma punya wahyu umum. Saudara-saudara, mereka tahu nggak ada Allah? Tahu ya, kenapa? Ada wahyu umum. Tapi mereka nggak tahu siapa Allah, apa yang diinginkannya. Model Allah itu seperti apa? Nggak tahu, saudara-saudara Tuhan. Nah, wahyu khusus itu membuat kita lebih jelas. Seperti tadi waktu saudara rabun lihat bayang-bayang. Nah, saudara bisa bayangkan seperti itulah agama-agama dalam dunia. Lihat Allah itu kayak bayang-bayang. Lalu kemudian berspekulasi, Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gini, Allah gini. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak itu? Ya nggak tahu. Kita cuma meraba-raba. Wahyu khusus kayak lensa, nggak perlu meraba lagi. Ya memang ini orangnya. Lah itu perbedaan antara wahyu khusus dengan wahyu umum. Oleh karena itu saudara-saudara, kekristenan dengan agama lain itu pasti beda. Semua agama percaya ada Allah, percaya. Tapi saudara-saudara, apa yang diketahui oleh semua agama mengenai Allah tidak sejelas yang diketahui oleh orang Kristen mengenai Allah. Ya, saudara-saudara, kalau begitu di mana bedanya? Wong sama-sama bicara mengenai Allah kok. Tapi bedanya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di manakah perbedaan antara Allah yang dikenal agama lain dengan Allah yang dikenal oleh orang Kristen? Di sini perbedaannya, Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara ya, jadi kita masuk dalam Allah Tritunggal. Ya, jadi semua agama percaya ada Allah. Kenapa? Hanya wahyu umum. Tapi saudara-saudara, kalau kita punya wahyu khusus, di mana bedanya pengenalan kita akan Allah dengan agama lain? Agama lain nggak tahu Allah Tritunggal. Mereka cuma tahu ada Allah, tapi nggak tahu seperti apa Allah itu. Kekristenan tahu Allah itu ada, betul, tapi dia tidak seperti apa yang dikatakan agama lain. Dia Allah Tritunggal. Dia Allah Tritunggal. Saudara-saudara, Allah Tritunggal hanya bisa diketahui melalui Alkitab. Saya ulangi saudara-saudara ya, Allah Tritunggal hanya bisa diketahui melalui Alkitab, tidak bisa diketahui melalui wahyu. Jadi kalau saudara bingung gimana ya Pak menjelaskan Allah Tritunggal kepada orang yang nggak percaya Alkitab, ya memang nggak bisa. Memang nggak bisa saudara-saudara Tuhan. Jadi gini saudara-saudara, kita tahu Allah Tritunggal karena Alkitab yang kasih tahu. Jadi kalau orang nggak percaya Alkitab itu firman Allah, ya memang dia nggak bisa dijelasin mengenai Tritunggal. Semua sia-sia. Saudara-saudara, analogi misalnya kan, Pak, ada nggak analogi yang bisa membuat orang itu mengerti? Nggak ada, saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu bukan produk analogi. Allah Tritunggal itu produknya Alkitab. Dari Alkitab kita tahu Allah Tritunggal. Lah kalau itu kita nggak percaya, memang kita nggak akan sampai ke situ. Kita nggak akan sampai ke situ, saudara-saudara Tuhan. Allah Tritunggal yang membedakan kekristenan dengan semua agama. Oleh karena itu, nah perhatikan saudara-saudara ya, orang yang tidak mengakui doktrin Allah Tritunggal nggak boleh disebut orang Kristen. Itu harga mati saudara-saudara Tuhan. Jadi sudah bilang, ya nggak apa-apa lah, dia nggak percaya Tritunggal, tapi dia ngaku Kristen, ya kan beda cuman beda Tritunggal dengan dia nggak percaya Tritunggal Pak, dia cuma percaya Allah itu satu, ya cuma beda dua aja kok Pak, itu kan. Nah saudara-saudara ya, nggak usah dibikin jadi masalah. Ya nggak bisa dibikin jadi masalah. Kalau dia tidak percaya Allah Tritunggal, berarti Allahnya beda. Allahnya beda saudara-saudara Tuhan. Jadi saya Kristen Pak, tapi saya nggak percaya Allah Tritunggal. Saya percaya Yesus Juru Selamat. Dengar saudara-saudara ya. Ada orang bisa ngomong kayak gini, ada. Tapi dengar saudara-saudara, kalau orang itu percaya Yesus tapi tidak percaya Tritunggal, maka Yesusnya pun beda. Wah, banyak nanti implikasinya saudara-saudara. Begitu saudara tolak ini, maka apapun yang saudara bilang mengenai kekristenan itu pasti beda semua nanti. Paling sederhana saudara-saudara ya. Kalau saudara nggak percaya Allah Tritunggal, saudara percaya Yesus Juru Selamat, saudara-saudara Tuhan, maka Yesus yang saudara percaya pun beda. Sekarang saya tanya saudara-saudara, kalau saudara nggak percaya Allah Tritunggal, Yesus Juru Selamat, gimana ceritanya Yesus menjadi Juru Selamat kalau dia bukan Allah? Dia mati Pak. Ya, kalau dia cuma mati sebagai manusia, dari dulu sudah banyak orang mati saudara-saudara Tuhan. Enggak Juru Selamat juga kok. Lalu kenapa satu-satunya kita bilang Yesus, satu-satunya yang Juru Selamat itu Yesus? Karena dia mati. Bukan hanya karena dia mati. Saya setuju dia Juru Selamat karena dia mati. Tapi kalau dia bukan Allah, dia mati pun nggak ada gunanya. Nah, jadi kalau saudara percaya Yesus Juru Selamat, itu karena saudara percaya Yesus itu Allah dan manusia. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Allah dan manusia.
sia. Saudara-saudara, saya suka lagu itu. Itu salah satu lagu yang doktrinal, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, walaupun seringkali kita nyanyikannya tidak dengan nyanyi secara doktrinal, ya saudara-saudara. Itu lagu yang sangat jelas. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Allah dan manusia. Jadi kalau sudah bilang Yesus itu manusia biasa Pak, cuman dia baik, dia sayang sama kita, dia sayang dengan orang berdosa. Itu sebabnya dia mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, dari dulu laki-laki pun rela ditabrak demi pacarnya, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau musim masalah begitu, ya, ayo, itu juru selamat enggak? Ya enggak lah, kita bilang kan. Kenapa? Ya, karena dia bukan Allah. Masalah saya, masalah dosa saya, ini saya dengan Allah. Lah kamu cuma manusia. Kamu gimana menyelesaikan masalah saya dengan Allah? Masalahmu dengan Allah aja enggak selesai. Lah, jadi kalau gitu gimana supaya Yesus itu jadi juru selamat? Karena saudara-saudara kayak gini, saudara-saudara. Jadi dalam doktrin ini banyak hal yang kita enggak ucapkan, tapi kita percaya. Yaitu apa? Yesus juru selamat. Iya, tapi saudara-saudara, waktu kita bilang Yesus juru selamat, kita mengasumsikan dia adalah Allah dan manusia. Lah kalau orang bilang, saya nggak percaya Yesus itu Allah Pak, saya percaya cuman Bapa Allah. Tapi saya percaya Yesus juru selamat. Nggak logis oleh Tuhan ya. Kalau kamu percaya Yesus itu juru selamat, itu berarti kamu percaya dia adalah Allah. Begitu kamu tolak dia sebagai Allah, ya saudara-saudara, sorry, ya agama kita sudah beda. Oke, sesi pertama sampai di sini ya saudara-saudara ya, supaya nggak terlalu tegang ini. Kita lanjutkan lagi. Nggak tahu acaranya sekarang apa ini. Kita ya nanti sesi berikutnya kita